Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- Waalaikumsalam. ya, sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada hari ini, kita buka dulu dengan berdoa ya. Semoga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, saya hari ini masuk ke sifat alkana, sifat fisika dan sifat kimianya, gitu ya. Kalau sudah ya kita ulang nggak apa-apa ya. Nah, ini sekilas saja saya agak cepat ya, karena mungkin ini nanti dibaca sendiri juga bisa ya. Nanti saya akan lebih menjelaskan di bagian-bagian yang perlu penjelasan lebih detail gitu ya, untuk menyingkat waktu. Nah, sifat alkana itu ada dua sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisikanya yang pertama bahwa semua alkana itu sukar larut di dalam air gitu ya, karena bersifat nonpolar. Nonpolar itu tidak larut atau tidak suka terhadap air. Empat suku pertama pada suhu kamar ya, jadi C1, C2, C3, C4 itu berupa gas. Kemudian suku mulai ke-5 sampai 16 berupa cairan. Kemudian suku ke-16 itu berupa padatan. Kemudian titik didihnya makin tinggi sesuai dengan banyaknya atom karbon. Jadi C-nya semakin panjang, itu titik didihnya itu semakin tinggi ya. Kemudian jika dioksidasi alkana itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah sifat dari alkana, yaitu sifat fisika. Sekarang kita masuk ke sifat kimianya, gitu ya. Pada umumnya alkana ya, semua alkana itu sukar bereaksi dengan senyawa lain. Jadi dia tidak mudah bereaksi dengan senyawa lain. Nah, tapi dia dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian, gitu ya. Nah, yang pertama adalah penghaluan, yaitu penggantian atom hidrogen atau atom H dengan atom halogen. Halogen ini bisa Cl, Br gitu ya. Contohnya adalah di sini RH. Ya, RH itu adalah rumus umum dari alkana gitu ya. Kemudian ini akan kita ganti dengan Cl. Di sini adalah klor yaitu Cl2 gitu ya. Nah, R di sini akan mengikat satu Cl sehingga menjadi RCl. Kemudian sisanya H di sini akan mengikat Cl yang satunya sehingga menjadi HCl gitu ya. Nah, di sini berarti alkana di sini mengalami penggantian atom hidrogen dengan atom halogen. Jadi satu H di sini diganti oleh Cl menjadi RCl. Nah, selain itu dia juga mengalami yang namanya reaksi pensulfonan, yaitu penggantian atom hidrogen diganti dengan gugus sulfonat. Sulfonat adalah SO3H. Ya. Nah, reaksi ini terjadi pada alkana suku rendah dan tinggi. Jadi RH lagi, jadi RH itu kan rumus umum dari alkana. Ya, RH, satu atom H-nya diganti dengan SO3H menjadi RSO3H. Sisanya di sini OH dengan H membentuk H2O. Seperti itu. Kemudian dia juga mengalami penitroan atau penggantian atom hidrogen pada alkana dengan gugus nitro. Nah, gugus nitro di sini adalah diambil dari asam nitrat gitu ya. Nah, di sini adalah C2H6 itu adalah etana ya. Etana di sini bisa ditulis dengan C2H5H. C2H5H di sini ya. Terus kemudian direaksikan dengan HNO3 atau di sini secara mudah dituliskan OHONO2. Ini sebenarnya kalau digabung menjadi HNO3 gitu ya. Nah, C2H5 akan mengikat NO2 menjadi C2H5NO2. Kemudian sisanya OH dan H akan bergabung menjadi H2O. Sehingga di sini alkana mengalami penitroan atau penggantian atom hidrogen pada alkana dengan gugus nitro. Seperti itu. Oke, itu adalah sifat dari alkana, sifat kimia dapat mengalami substitusi yang pertama penghaluan, yang kedua pensulfonan, kemudian yang ketiga penitroan. Seperti itu.
Oke, kemudian, nah sekarang pembuatan alkana. Alkana dapat dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan sintesis Grignard, ya. Sintesis Grignard adalah suatu sintesis dengan menggunakan reagen Grignard, di mana reagen Grignard itu adalah RMGX. Ya, ini ya. RMGX. R-nya itu suatu radikal atau alkil gitu ya. Nah, RMGX ini kemudian direaksikan dengan H2O gitu ya, di mana R ini nanti akan mengikat H di sini, sehingga membentuk RH. Kita ingat RH ini adalah rumus umum dari alkana. Ya. Akhirnya membentuk alkana dan MgOHX. Ya. Jadi RH di sini adalah alkana. Itu sintesis Grignard. Yang kedua adalah sintesis Wurtz ya. Bahannya adalah alkil halida atau RX di sini. RX atau R aksen X di sini, ini alkil halida yang direaksikan dengan natrium dan eter kering. Sehingga RX dengan Na dan R aksen X nanti akan membentuk R aksen. Ya, R aksen di sini juga suatu alkana. Ini R aksen itu lambang dari alkana juga ya. Misalnya CH3 dengan CH3, itu kan berarti C2H6, berarti etana gitu ya. Nah, ini adalah suatu bentuk alkana juga, gitu ya. Jadi selain sintesis Grignard, alkana juga bisa dibuat dengan sintesis Wurtz, gitu ya. Kemudian yang ketiga sintesis Dumas, bahannya adalah garam Na alkanoat. Ya, garam Na alkanoat, gitu ya. RCOONA ditambah NaOH di sini. Nah, ini akan menjadi RH, ya RH-nya akan bergabung, R di sini yang hitam ini dengan H, ini akan membentuk RH. RH ini adalah suatu alkana, sisanya akan membentuk Na2CO3. Sehingga ya, sintesis Dumas juga dapat digunakan untuk membuat alkana. Kemudian yang keempat ada cara Moissan. Cara Moissan ini digunakan untuk membuat metana gitu ya dengan mereaksikan antara aluminium karbida dengan H2O ya. Sehingga di sini salah satu hasilnya adalah CH4, di sini adalah metana. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu cara Sabatier dan Synderens yaitu bahannya dengan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, hidrogen dan nikel sebagai katalisator. Hidrokarbon tidak jenuh itu adalah nih, seperti yang A ini adalah suatu alkena gitu ya, memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian yang bawah ini adalah suatu alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, kemudian direaksikan dengan hidrogen H2 di sini, maka H2 kemudian bisa masuk di sini ya, terikat di sini. Menjadi ikatannya tunggal, ini menjadi suatu alkana. Alkuna juga demikian ya, yang ikatan rangkap 3 ini adalah termasuk hidrokarbon tidak jenuh tadi. Ketika direaksikan dengan hidrogen, maka H ini kemudian akan diikat oleh C di sini. Ya, sehingga ini menjadi ikatannya ikatan tunggal. Nah, ini menjadi suatu alkana. Sehingga ini juga bisa digunakan untuk membuat alkana, yaitu alkena dengan adanya hidrogen atau alkuna dengan adanya hidrogen. Ini namanya cara Sabatier dan Synthesis. Nah, sekarang alkana yang penting apa aja? Yang pertama adalah metana. Ini sering timbul dari dalam tanah, sering terbentuk di dasar rawa, kemudian gasnya timbul ke permukaan, gitu ya. Terbentuk karena penguraian selulosa oleh bakteri. Ini gas metana. Kemudian kalau etana, etana terdapat dalam gas-gas yang timbul dari sumber minyak bumi juga. Nah, kemudian alkana dari minyak tanah yang sering kita pakai dalam farmasi, yaitu pertama petroleum ether. Petroleum ether ini dipakai sebagai bahan bakar, pelarut lemak, dan ini sifatnya mudah terbakar. Nah, ya, jadi petroleum ether ini sebagai pelarut ya. Kalau kita nanti sering melarutkan senyawa yang nonpolar, misalnya lemak-lemak, ya itu kadang kita menggunakan petroleum ether. Kemudian yang kedua parafin. Parafin ini ada dua macam ya, parafin cair atau disebut juga parafin liquidum, parafin oil atau white mineral oil. Kemudian ada juga parafin padat atau parafinum solidum. Ternyata parafin itu juga merupakan suatu alkana.
alkana dan ini sering dipakai di dunia farmasi. Nah, parafin cair dulu, kita masuk ke parafin cair. Sifatnya dia jernih, tak berwarna, tak berbau. Tidak larut dalam air ya, sehingga sifatnya nonpolar. Larutnya dalam ether atau petroleum ether. Nah, struktur dari parafin cair ini dari C17H36 sampai C27H56. Nah, jadi ini rantai panjang. Parafin ini adalah rantai panjang sehingga sifatnya adalah non polar. Nah, parafin cair dalam dunia farmasi dipakai untuk apa aja? Misalnya dalam kosmetik, ya dipakai untuk industri kosmetik. Misalnya dalam produk perawatan rambut, kuku, ya, kulit, ya. Kemudian juga untuk lotion atau untuk sediaan untuk massage, ya seperti itu, ini menggunakan bahan dasar parafin. Nah, pada industri kosmetik, dia dipakai sebagai pelembab, pelicin, serta membantu dalam pembentukan krim. Atau selain itu dalam dunia farmasi sering dipakai untuk basis salep atau untuk membuat atau basis krim gitu ya. Kemudian juga untuk pencahar seperti itu. Ini adalah fungsi parafin cair. Nah, kemudian untuk parafin padat sifatnya padat, tak berwarna atau putih, tidak berasa, terbakar dengan nyala terang dan tidak larut di dalam air maupun etanol. Larutnya dia dalam kloroform, sehingga dia sifatnya tadi non-polar. Strukturnya juga sama dari C17H36 sampai C27H56. Jadi ini juga rantai panjang gitu ya. Kegunaannya sama, hampir sama, yaitu sebagai bahan dasar salep serta untuk bahan tambahan lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita mengenal ada vaselin, ya, dan vaselin itu juga salah satu contoh dari alkana. Vaselin ada 2 macam ya, ada Vaselinum flavum dan Vaselinum album. Vaselinum flavum ini merupakan campuran hidrokarbon tinggi, warnanya muda, bentuknya seperti mentega. Ya, hampir tidak berbau dan menyerap air sampai 25%. Pemakaiannya Vaselinum flavum untuk bahan dasar salep. Kalau Vaselinum album disebut juga vaselin kuning, warnanya putih, tak berbau dan netral, ini dapat menyerap air sampai 30%. Nah, ini adalah contoh-contoh alkana yang sering digunakan dalam bidang farmasi. Tadi ada vaselin, ada parafin ya, itu yang, sering kita pakai di dunia farmasi. Kemudian ada petroleum ether juga itu untuk pelarut-pelarut sediaan lemak misalnya, seperti itu. Kemudian, sebelum kita, eee masuk ke materi. Nah, ini ada isomerisis trans pada sikloalkana. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang senyawa sikloalkana. Nah, pada senyawa sikloalkana itu mengalami yang namanya isomersis trans ya. Nah, di mana isomersis trans ini termasuk isomeri geometrik ya, merupakan salah satu jenis dari stereoisomer. Yaitu stereoisomer ini berkaitan dengan molekul-molekul yang mempunyai ikatan atom yang sama, ya ikatan atomnya sama, tetapi berbeda dalam penyusunan dalam ruang. Atau, misalnya ini dilihat dari, 3 dimensi, strukturnya itu dilihat dari 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sama ya, yang kanan dan kiri ini 1,2 dimetil sikloheksana ya. Sikloheksana itu, sudutnya ada 6 ya kemarin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah sikloheksana, kemudian di sini ada dimetil pada posisi 1 dan 2. Berarti ini ada dimetil, ada CH3 yang terletak di C nomor 1 dan C nomor 2. Oke. Nah, posisinya metil ini ya, di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah posisinya bersisian sama-sama di bawah gitu ya. Berarti ini nanti awalannya diberikan cis. Cis 1,2 dimetil sikloheksana. Tapi kemudian kalau yang apa ini berseberangan seperti ini ya,
Ini ditulis dengan trans ya. Trans 1,2 dimetil sikloheksana. Trans itu berseberangan. Oke, berarti trans 1,2 dimetil sikloheksana. Ya, ini adalah bentuk trans dan ini cis. Jadi bedanya hanya letak CH3-nya. Yang satu bersisian, kemudian yang satunya ini berseberangan atau trans. Jadi trans 1,2 dimetil sikloheksana. Sedangkan ini adalah cis 1,2 dimetil sikloheksana. Hanya perbedaan letak CH3 dan CH3-nya ini menyebabkan dia ini menjadi isomer. Ya, jadi ini senyawanya itu sudah berbeda gitu ya. Sifatnya juga mungkin berbeda ya, cis dan trans. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah contoh penamaan pada alkana. Sikloalkana terutama ya. Di sini kita lihat. Jadi ini ada segi 5, berarti dia adalah siklopentana. Segi 5 itu ya, kalau alkana kan yang C-nya 5 namanya pentana karena dia membentuk suatu lingkaran, maka di sini disebut siklo. Siklopentana, kemudian di sini ada cabangnya CH3 posisinya di 1 dan 2. Sehingga namanya menjadi 1,2 CH3 itu metil ya, metil sama metil berarti dimetil 1,2 dimetil siklopentana. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah siklo apalagi 1, 2, 3, 4, 5 sama siklopentana. Kemudian ingat di sini ada bentuk tersier butil ya. Ini ada C-nya ada 4 ya. C4 itu eh, alkil yang C-nya 4 itu kan butil. Tetapi yang membentuk seperti ini kemarin ingat itu adalah kita lihat, kita cek ada tersier butil, ada isobutil. Nah, ini ya. Kita ingatkan lagi, yang bentuknya seperti ini adalah tersier butil. Kemudian ini ada sekunder butil kalau dia membentuk seperti ini. Kemudian ada isobutil, kemudian ini yang lurus ini butil. Tersier butil itu apabila C yang terikat pada rantai utama itu mengikat 3 atom C yang lainnya. Berarti dia tersier butil. Oke. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini C yang terikat pada rantai utama, siklopentana, mengikat 3 atom C tetangga. Maka ini namanya tersier butil atau T-butil siklopentana. Kemudian yang terakhir ini, contohnya ini ada berapa segi? Ini ada 6 segi, ya, segi 6 gitu ya. Tiap sudut di sini adalah atom karbon beserta atom H-nya, ya. Sehingga ini namanya sikloheksana ya, sikloheksana. Sikloheksana, kemudian ini rantainya ada Br dan Cl. Br-nya ini di nomor 1, Cl-nya ada di nomor 2. Sehingga namanya menjadi 1 bromo, 2 kloro, sikloheksan. Seperti itu. Br itu disebut dengan bromo, Cl, kloro. Kita sebut yang Br lebih dulu ya, karena biar sesuai abjad. 1 bromo, 2 kloro, sikloheksana. Ya. Ini adalah contoh penamaan dari alkana. Nah, untuk materi alkana sudah cukup sehingga ini kita lanjutkan lagi materi alkena dan alkuna. Oke, untuk alkana apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi alkana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Yang kita. Oke. Nanti materinya saya share di grup ya. Nanti ada penugasan juga, ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah untuk selanjutnya kita masuk ke materi alkena dan alkuna. Nah, ini harusnya materi kita hari ini mulai dari alkena dan alkuna, tapi kita tadi nggak apa-apa ya. Kita karena kemarin belum selesai ya.
Oke, sudah bisa dilihat ya materi tentang alkena dan alkuna? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita masuk dulu ke alkena alkuna, kita masuk ke alkena dulu. Nah, oke. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang ditandai oleh adanya ikatan rangkap dua pada ikatan karbonnya. Kalau alkana kemarin disebut hidrokarbon jenuh, kotak jenuh kalau alkana. Kalau alkena kan hidrokarbon tidak jenuh. Kalau alkana kemarin disebut hidrokarbon jenuh apa tidak jenuh? Yuk, kemarin, yang kuliah kemarin. Hidrokarbon apa kemarin alkana? Jenuh, Bu. Jenuh, benar ya. Kalau alkana kemarin disebut hidrokarbon jenuh ya. Artinya ikatan ikatannya ya antar atom C ya, semua tangan atom C-nya itu sudah jenuh. Artinya semua sudah mengikat atom yang lain gitu ya. Jadi mau ditambah hidrogen lagi sudah tidak bisa karena semua tangannya, keempat tangannya sudah mengikat atom yang lain, baik atom karbon dengan atom karbon tetangganya ataupun dengan atom hidrogen yang lainnya. Nah, kalau alkena ini disebut hidrokarbon tidak jenuh. Kenapa? Karena dia ikatan antar atom C dengan atom C yang lainnya itu ada ikatan rangkapnya gitu ya. Sehingga masih memungkinkan dia mengikat atom hidrogen. Ya, nah, karena tadi ada ikatan rangkap ya, sehingga tangannya itu belum jenuh. Maksudnya keempat tangannya itu ada tangan yang masih dimungkinkan dia mengikat atom hidrogen. Contohnya ini ya. Nah, ini ya. Contohnya misalnya di sini nih propena di sini. Nah, ini tangannya belum full ya, masih belum full mengikat atom H yang lain. Jadi misalnya antara C dengan C ini masih ada ikatan rangkapnya sehingga memungkinkan dia mengikat atom hidrogen. Jadi kalau ditambahi H lagi dia bisa gitu ya. Maka dia disebut dengan hidrokarbon tidak jenuh. Ya, ditandai dengan adanya ikatan rangkap, baik itu ikatan rangkap dua pada alkena atau alkuna. Alkuna nanti ikatan rangkap tiga. Itu juga disebut hidrokarbon tak jenuh. Nah, oke. Nah, alkena ini rumus umumnya adalah CnH2n. Kalau alkana kemarin rumus umumnya apa? Alkana kemarin rumus umumnya apa? Cn? CnH2. CnH2n plus 2. Oke, ya. CnH2n plus 2. Bentar. Nah, oke. CnH2n. Kalau alkana kemarin CnH2n plus 2, alkena ini hanya CnH2n. Artinya kalau C-nya di sini 2, hanya ada berapa berarti? 4. C2H, C2H berapa Mbak Indah? 4, Bu. Pak Udin? 4. C2H4. Kalau C-nya 3, berarti hanya ada 6. 9. 6 dan seterusnya. Jadi ini 2 dikalikan N. Berarti kalau C-nya 2 hanya 4. Kalau C-nya 3 hanya ada 6. C4 H8 dan 8. seterusnya. Jadi yang paling sederhana adalah C2H4 ya, C2H4. Kalau C1 nggak ada ya, karena ini kan tadi mengandung ikatan rangkap 2, berarti minimal C-nya harus 2 gitu ya. Oke, gitu ya.
Nah, sekarang tata namanya. Kita masuk ke tata namanya. Digunakan nama alkana, tetapi akhiran ana pada alkana diganti dengan ena. Jadi urutannya sama kayak kemarin ya. Kemarin saya sudah minta untuk menghafal C1 sampai C10 ya, dari metana, etana, propana, butana, ya, pentana, dan seterusnya. Nah, sekarang akhiran ana diganti dengan ena. Ya, akhiran ana diganti dengan ena. Yang paling sederhana adalah C2H4 ya. Etena ya. Kemudian kalau C3 itu adalah propana pada alkana, berarti pada propena ini tinggal diganti, pada alkena berarti tinggal diganti propena. Jadi urutannya etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, dan seterusnya. Tinggal ana di belakang alkana ya, itu diganti ena. Mulai dari etena, propena, butena, pentena, heksena, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi akhiran ana pada alkana diganti ena. Contohnya misalnya ini ya, C-nya 3 seperti ini ya, C-nya 3. Kalau alkana kan propana berarti alkenanya adalah propena. Seperti itu. Nah, sekarang poin yang kedua. Rantai diberi nomor sedemikian sehingga ikatan rangkap mendapat nomor serendah mungkin. Nah, berbeda dengan alkana. Kalau alkana kemarin penomorannya dari mana kemarin? Coba kalau masih ingat. Penomorannya dari mana? Dari mana kemarin? Alkana? Cabang. Cabang mendapat. Nomor paling kecil. Nah, cabang mendapat nomor yang paling kecil. Kalau alkana seperti itu. Nah, pada alkena adalah nomor rantai dinomori sehingga ikatan rangkap mendapat nomor yang serendah mungkin. Jadi pada alkena pemberian nomornya adalah dilihat dari ikatan rangkap sehingga ikatan rangkap mendapat nomor yang lebih kecil. Contohnya ini ya, yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini mau dari kanan atau kiri kita lihat ikatan rangkapnya, gitu ya. Ini kalau saya nunjuk kayak gitu, di situ terlihat nggak ya, Mbak? Parser Terlihat, Bu. saya ini, oh Terlihat. terlihat, oke. Nah, di sini kita lihat di sini, ini penomorannya dari sebelah kiri agar ini ikatan rangkap ini mendapat nomor yang lebih rendah seperti itu. Sehingga ini penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kalau dari kanan kan ini ikatan rangkap mendapat nomor yang lebih tinggi, maka penomorannya dari sisi kiri. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ikatan rangkap itu ikut nomor depannya yang lebih rendah. Oke, jadi ini ikatan rangkap ini mengikuti nomor depannya yang lebih rendah. Seperti itu. Sehingga ini ikatan rangkapnya adalah C nomor 1. Nah, sehingga penamaannya menjadi 1. Ya. Nah, ini alkena yang C-nya 4 itu namanya butena. Sehingga penamaannya menjadi 1 butena atau butena 1. Seperti itu. Bisa dipahami ya, sehingga ini namanya menjadi 1 butena atau butena 1. Itu sama aja. Kemudian yang kedua di sini. Ini ikatan rangkapnya ada di sebelah mana ini? Oh, di penomorannya kita ambil dari sebelah kiri akan ikatan rangkap mendapat nomor yang lebih rendah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Kalau dari kiri, maka ikatan rangkapnya ini mendapat nomor 2. Kalau dari kanan, dia mendapat nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan, dia nanti menjadi nomor 3. Maka kita ambil penomorannya dari sisi kiri. Ya, agar ikatan rangkap di sini mendapat nomor yang lebih rendah, yaitu nomor 2.
sekali lagi ikatan rangkap itu ikut nomor depannya yang lebih rendah. Sehingga ini ikatan rangkapnya ikut nomor 2. Sehingga namanya menjadi apa? Nah, ini alkena yang atom C-nya 5 namanya pentena. Kalau alkana kan pentana, tapi karena ini ada ikatan rangkapnya, maka dia disebut dengan 2. 2 itu adalah nomor dari ikatan rangkap. Sekali lagi, 2 ini adalah nomor dari ikatan rangkap. Ikatan rangkap ada di nomor 2, sehingga namanya menjadi 2 pentena atau pentena 2. Seperti itu. 2 pentena atau pentena 2. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan enggak? Sudah? Bisa dipahami ya? Kita kemudian ke nomor 3. Bila jumlah ikatan rangkap duanya lebih dari 1. Ya, artinya dalam satu struktur misalnya mengandung ikatan rangkap lebih dari 1, maka diberi akhiran diena untuk 2 ikatan rangkap 2, triena untuk 3 ikatan rangkap 2. Jadi misalnya dalam satu struktur ada 2 ikatan rangkap 2 seperti ini ya. Ini ada ikatan rangkap yang 1 dan ini yang 2. Maka nanti akhirannya diberi akhiran diena. Ya, kalau hanya satu kan tadi misalnya butena, gitu ya. Tetapi karena ini ada 2 ikatan rangkap, maka akhirannya ada diena, sehingga menjadi buta diena, gitu ya. Kemudian diawali dengan nomor di mana ikatan rangkap itu berada. Misalnya ini dia ada di nomor 1 dan ada di nomor 3, sehingga menjadi 1,3 buta diena, seperti itu. 1,3 buta di diena. 1,3 buta diena. Karena ini 1,3 itu menunjukkan ikatan rangkapnya di nomor 1 dan di nomor 3. Ya. Kemudian diberi akhiran diena karena di sini ada 2 ikatan rangkap. Sehingga namanya menjadi 1,3 buta diena. Seperti ini. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Baik, sekarang contoh berikutnya ya. Nah, sekarang selain ikatan rangkap, di sini juga ada cabang ya. Nah, kalau pada alkana pemberian namanya diutamakan cabang mendapat nomor yang lebih rendah. Tetapi kalau di sini alkena ya senyawa alkena ingat yang mendapat nomor yang lebih rendah adalah ikatan rangkapnya. Sehingga penomorannya tetap dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Alkena yang atom C-nya 5 itu namanya pentena gitu ya, pentena. Kita simpan dulu pentena. Kemudian di sini ada cabangnya di nomor 4. Cabangnya apa? Metil. Maka diberi awalan untuk cabangnya dulu. Ya, metil posisinya di nomor 4 sehingga menjadi 4 metil gitu ya. Kemudian kita ikuti dengan ini senyawa alkenanya yaitu pentena 1. Kenapa ada 1? Karena 1 ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 gitu ya. 4 metil pentena 1 atau 4 metil 1 pentena boleh gitu ya. Jadi 4 metil pentena 1 atau 4 metil 1 pentena. Itu boleh gitu ya. Tapi bukan 2 metil pentena 4, bukan 2 metil itu berarti penomorannya ini dari sisi kiri. Kalau dari sisi kiri 1, 2, 3, 4, 5 salah itu ya. Sehingga penomorannya harus dari sisi kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Ica anggap sudah paham. Jadi saya terus. Tapi kalau nanti ada yang tanya,
saya ulang lagi. Misalnya Bu belum jelas diulangi, ya nanti saya ulangi lagi. Tapi kalau nggak ada yang bertanya atau minta diulangi, berarti saya anggap sudah jelas ya. Silahkan nanti kalau mau bertanya, tanya aja nggak apa-apa. Bu, saya kurang paham, minta tolong diulang. Itu nanti saya ulang. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang. Nah, ini ya kita latihan nih. Nomor satu. Ya. Nomor satu penomorannya dari mana coba? Ingat tadi penomorannya dari mana? Kalau alkena itu dari cabang atau dari ikatan rangkap? Ikatan rangkap. Nah, jadi penomorannya adalah bahwa ikatan rangkap mendapat nomor yang lebih kecil. Sehingga ini penomorannya bisa dari sini nih. Ini nomor C ini ya, yang saya tunjuk ini nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Boleh seperti itu. Atau dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Boleh juga. Sehingga di sini cabangnya ada di nomor berapa? Kok cabang sih? Ikatan rangkapnya dia ada di nomor berapa ini berarti? Nomor berapa ini? 1, Bu. Nomor berapa di sini? Tadi nomor 1. ikatan rangkapnya mendapat nomor berapa nih? Nomor 1. Nomor satu dan nomor berapa, Mbak? Nomor Satu, 3. satu dan tiga. Ini yang jawab kok Mbak Indah aja. Yang lainnya mana? Yang lainnya ini nyimak enggak? Ayo. Iya, Bu. Yang lainnya nyimak enggak nih? Nyimak ya. Oke, jadi ini nomor satu dan nomor tiga. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, ini yang ini itu dapat nomor satu. Terus yang ini kata nakap ini mendapat nomor tiga. Ya, satu, dua, tiga. Kemudian CL-nya ini di nomor berapa CL-nya? CL-nya di nomor berapa? CL-nya di nomor berapa? Ayo, yuk. CL-nya ini nomor berapa? Ayo, 5 apa 6, Bu? kita ulang. 5, Nomor Bu. satunya ini ya. Nomor satunya ini kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi CL-nya ada di nomor lima. Sehingga namanya menjadi gimana? Disebut ininya dulu. Disebut cabangnya dulu. Berarti penamaannya jadi gimana coba? Cabangnya disebut dulu. Posisinya di mana tadi? Di lima. Sehingga namanya menjadi lima. Lima apa? CL itu? CL itu namanya apa? 5 CL apa namanya? Florida. Heeh. Kalau dia di belakang namanya klorida. Tapi Nah, kalau dia disebut di depan itu namanya kloro, oh, ya. Kalau BR bromo, Bromo. kalau I yodo. Berarti Cl ini disebut 5 kloro, ya, 5 kloro. Kemudian ini namanya apa ini? Yang alkena yang C-nya 5 itu apa? Pentena. 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 Tetapi karena ini ada dua ikatan rangkap menjadi apa? Penta. Nih udah. Penta diena.
karena ada dua ikatan rangkap. Posisinya di mana ikatan rangkapnya? Di posisi 1 dan 3. Sehingga namanya menjadi 5 kloro. 1,3 itu 1,3 itu menunjukkan ikatan rangkapnya di nomor 1 dan nomor 3. 1,3 siklopentadiena. Pentadiena itu kenapa? Karena tadi ada dua ikatan rangkap di posisi 1,3. Kenapa pakai siklo? Karena dia membentuk cincin, ya, cincin segi 5. Makanya namanya 1,3 siklopentadiena. Jangan lupa di sini pakai diena, bukan siklopentena. Kenapa diena? Karena ini ikatan rangkapnya ada dua. Kalau ikatan rangkapnya hanya satu, nanti misalnya di sini nggak ada, ya, hanya satu di sini, maka ini namanya nanti satu siklopentena. Tapi karena ini ada dua, maka menjadi 1,3 siklopentadiena. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini berarti penomorannya dari sisi kanannya. Kanan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian di sini, kita lihat di sini, ini ada CH3 dua kali. Itu artinya bahwa ada dua CH3 yang terikat di CH nomor ini, ya, nomor 5. Jadi ini bisa juga ditulisnya gini nih loh Mbak. Di C nomor 5 ini, ya, ini bisa CH3. Jadi ini ada eh, di CH ini sebenarnya ada CH3 sebanyak 2. Satunya di bawah, satunya di kiri. Jadi ini harusnya kalau ini, nah, ini ditulis seperti ini. Nah, jadi di C nomor 5 ini, ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada CH3 sebanyak 2. Satunya terikat di sebelah kirinya ini, satunya misalnya di bawah atau di atasnya. Tapi eh, tapi ini diringkes, ya. Ini tidak ditunjukkan CH3-nya tertulis seperti ini, ada 2 seperti ini yang terikat di CH ini, ya. Tetapi ini diringkes tadi tulisannya menjadi apa tadi? CH3 2 ini, ya. Ya, yang di sini juga dihapus seperti ini. Tapi ini maksudnya bahwa ada CH3 sebanyak 2 yang terikat di C ini. Ya. Makanya ini C-nya itu kan hanya mengikat satu H kan, tangannya hanya mengikat satu H kan, yang yang satunya mengikat ini C yang ini, ya, yang dua mengikat apa? Yang dua mengikat CH3 sama CH3 yang sini seperti itu. Oke, berarti di sini ada cabang. Cabangnya adalah CH3 metil, ya. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya ini sebagai cabang, ya, CH3 terletak di C nomor 5, ya. Jadi di C nomor 5 ini dia mengikat CH3. Satunya ini sebagai rantai utamanya sampai CH3. Seperti itu. Jadi ini tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH3 yang satunya ini sebagai cabang terikat di C nomor 5. Sehingga menjadi 5 metil, 1 heksena. Nah, heksena ini, ya, ingat ya, alken A yang C-nya ada 6 namanya heksena. Posisinya di C nomor berapa ini? Nomor 1. 5 metil, 1 heksena. Seperti itu. Oke, bisa dipahami enggak? Bisa, Bisa Bu. dipahami?
Bisa yang lainnya? Yang lainnya bisa dipahami tidak? Insya Allah, Bu. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, contoh yang terakhir. Ini juga kita beri nomor dari kanan dan kiri, ini nggak masalah, sama aja ya. Ini kita coba dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Dari kiri juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebetulan simetris. Jadi mau diberi nama dari, beri nomor dari kanan dan kiri itu sama saja. Jadi ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Nomor 1, 3, 5. Ya, sekali lagi bahwa ikatan rangkap itu ikut atom karbon depannya yang lebih rendah nomornya. Ya, seperti ini ikut depannya yang lebih rendah nomornya, nomor 1. Seperti ini ikut mana? Depannya yang lebih rendah nomornya. Ini juga ikut nomor 5. Sehingga ikatan rangkapnya ada di posisi 1, 3, dan 5. Ya. Ada 3 ikatan rangkap yang terikat pada atom karbon. Atom karbonnya ini sebanyak 6. Nah, kalau alkena ya dengan satu ikatan rangkap namanya heksena, tetapi karena ada 3, maka harus diberi tri ya, heksatriena. Itu menunjukkan bahwa ada 3 ikatan rangkap. Triena, ada 3 ikatan rangkap. Terikat di nomor berapa tadi? Ini harus ditulis. Terikatnya di nomor 1, 3, 5. Sehingga menjadi 1, 3, 5 heksatriena. Seperti itu. Kalau 1, 3, 5 heksena, benar enggak, Bu? Salah. Kalau heksena itu artinya hanya ada satu ikatan rangkap. Kalau di situ ada 3, ya harus heksatriena. Kalau ada 2 ikatan rangkap, ya harus heksadiena. Kalau 1 baru heksena, seperti itu. Karena di sini ada tri, tri itu ada 3 ikatan rangkap, maka di depannya nomornya juga harus 3, 1, 3, dan 5. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Itu adalah tata nama dari alkena. Ya. Nah, kita masuk ke sifat-sifat alkena. Ya, kita untuk menyingkat waktu. Sifat alkena, 3 suku pertama berupa gas, suku berikutnya cair, dan suku mulai C19 berupa padatan, dapat terbakar dengan nyala yang berjelaga. Ya. Kemudian yang ketiga bersifat nonpolar sehingga titik didihnya naik sesuai dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, berarti titik didihnya juga semakin tinggi. Dapat memiliki sifat adisi. Ya, mengadisi itu artinya ini ya dari ikatan rangkap ya dengan bereaksi dengan hidrogen ya, misalnya dapat mengadisi hidrogen menjadi alkana. Jadi berkurang ikatan rangkapnya jadi 2 ya menjadi 1. Ini karena apa? Karena adanya hidrogen ini direaksikan dengan hidrogen dan H di sini kemudian masuk ke masing-masing karbon sehingga menjadi CH3 dan CH3 ya. Berkurang ikatan rangkapnya dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal seperti itu. Kemudian dapat mengadisi halogen juga sama, Br-nya ini masing-masing masuk di sini ya, sehingga menjadi CH2Br, CH2Br. Kemudian dapat mengadisi hidrogen halida HBr sama ya, di sini menjadi CH3 ya, hanya satu masuk di sini menjadi CH3, satunya CH2 mengikat Br. Sehingga menjadi CH3, CH2Br seperti itu. Kemudian alkena dapat berpolimerisasi atau membentuk senyawa yang besar dari gabungan beberapa alkena. Jadi ini akan membentuk polimerisasi. Seperti itu. Nah, cara mengenal alkena pertama dengan reagen Bayer atau kalium permanganat, di mana dia dapat menghilangkan warna ungu dari larutan KMNO4. Seperti itu. Jadi warna KMNO4-nya itu akan dihilangkan ya. Yang kedua dengan reagen air brom warna coklat merah ya. Dari ini alkena itu bisa menghilangkan warna dari air brom juga. Ini menjadi tidak berwarna seperti itu. Nah,
Sedangkan alkena yang penting yaitu etena, ya etena itu yang C-nya hanya 2. Nah, seperti ini CH2, CH2. Etena itu nama lainnya adalah etilena. Jadi etena atau etilena. Sifat dari etena adalah merupakan gas tak berwarna. Bila dioksidasi dengan reaksi Bayer, dia akan menjadi glikol. Gitu ya. Penggunaannya dipakai untuk membuat karet buatan, yaitu dengan memanaskan etena pada suhu yang tinggi, tekanan juga yang tinggi. Dan ini nanti akan menjadi polimer yang disebut dengan polietilen, gitu ya. Polietilen, gitu ya. Etena ini yang paling sederhana. Alkena yang paling sederhana adalah etena. Nama lainnya adalah etilena, seperti itu. Nah, alkena itu juga mengalami adanya isomersisteran. Tadi sudah saya terangkan tentang isomersisteran. Itu hanya terletak pada ini ya, perbedaan letak pada ruang gitu ya. Nah, contohnya di sini ini adalah butena 2, ya, sama-sama butena 2. Letak CH3-nya ini adalah berseberangan, seperti ini berseberangan, maka ini disebut transbutena 2. Kalau di sini bersisian CH3-nya, ya, sama-sama CH3-nya di bawah seperti ini namanya cisbutena 2. Seperti itu. Tapi keduanya ini adalah butena 2. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya. 4 itu kalau alkena yang C-nya 4 kan namanya butena. Dan dia ikatan rangkapnya di C nomor 2. Sehingga namanya butena 2. Tapi hanya letak CH3-nya ini yang di sini berseberangan, maka ini ada trans, sedangkan ini bersisian, ini adalah cis. Seperti itu. Oke, kemudian lagi, nah, pada 1,2 dikloroetena, seperti itu. Nah, letak Cl-nya ini berseberangan, maka ini menjadi trans 1,2 dikloroetena. Kalau ini bersisian seperti ini, ya, ini menjadi cis 1,2 dikloroetena. Jadi ini isomer sistran pada alkena, ya, di mana ya pada ini dikloroetena, ini dikloroetena, Cl-nya ada 2, maka dikloro posisinya di 1,2 ya. Ini seberangan seperti ini menjadi trans 1,2 dikloroetana. Kemudian ini bersisian seperti ini menjadi cis 1,2 dikloroetana. Seperti itu. Nah, itu untuk alkena. Kita kemudian tahap selanjutnya masuk ke alkuna. Kita sudah masuk ke alkana, alkena. Nah, sekarang kita alkuna. Seperti itu. Nah, alkuna ini juga merupakan hidrokarbon tak jenuh, sama-sama tak jenuh ya, yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap ganda 3. Kalau alkena tadi ikatan rangkap 2. Kalau alkuna itu adalah ikatan ganda 3. Rumus umumnya, kalau alkana CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkuna CnH2n min 2. Jadi selisih 2. Ini ya. Jadi alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n min 2. Gitu ya. Nah, oke. Berarti yang paling sederhana apa? Yang paling sederhana adalah C2H berapa berarti? C2H hanya 1. 2 kali 2 C2H2. Berarti yang paling sederhana adalah C2H2. C2 kemudian 2 kali 2 4, 4 dikurangi 2 2. Berarti yang paling sederhana adalah C2H2. Kalau misalnya C-nya 3 berarti hanya berapa nih? C3H 2 kali 3 6, 6 dikurangi 2 4. Berarti C3H 4 dan seterusnya seperti itu. Tata namanya juga sama ya, tinggal akhiran ana diganti una. Ya. Akhiran ana diganti una. Yang paling sederhana tadi adalah yang C-nya 2, berarti etuna. Habis etuna propuna, butuna.
ya, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, dan lainnya. Jadi intinya hanya belakangnya aja diganti una. Ya. Makanya kemarin Bu Ica minta kalian menghafal tata nama alkana dulu. Nanti alkena, alkuna itu akan mengikuti, tinggal mengganti belakang. Tapi kalau alkana sudah tidak hafal, ya nanti akan bingung ya. Sehingga silahkan dihafalkan lagi yang belum hafal atau mungkin yang lupa juga diulang lagi. Jadi ini penamaannya tinggal mengganti ana dengan una seperti itu. Oke. Nama alkuna diturunkan dari alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Ikatan ganda tiganya ditunjukkan dengan nomor atom karbon yang terendah sama. Jadi penomorannya dari ikatan ganda 3 mendapat nomor yang lebih rendah seperti itu. Ini yang C-nya ada 2 namanya etuna. Nama lainnya adalah asitelena. Kemudian yang C-nya ada 3, ikatan ganda 3 C-nya 3. C-nya 3 itu namanya propuna. Seperti itu. Nah, selain penamaan yang tadi, yang sesuai dengan alkana tadi, etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, ada juga penamaan dengan sistem turunan asetilena. Nah, kita lihat yang poin 3. Asetilena itu apa? Asetilen itu kalau kita lihat ini adalah asetilen. Ya, ini asetilen. Nah, ini bisa menjadi dasar penamaan tersendiri. Jadi selain kita mengacu pada nama yang sesuai alkana tadi, bisa juga penamaannya dengan sistem turunan asetilen. Seperti apa? Nah, yang di merah-merah ini adalah asetilen ya, yang kita merah-merah ini. Ya, ini dianggap sebagai senyawa dasarnya. Yang merah ini asetilen. Nah, kemudian kanan dan kirinya ini dianggap sebagai cabang. Ini cabang, ini cabang. Dan cabang itu disebut terlebih dulu. Kita ingat CH3 itu apa? Metil. Kemudian CH2, CH3 ini apa? Etil. Sehingga ini disebut etil, metil. Kemudian ini rantai utamanya yang merah ini adalah asetilena. Seperti itu juga bisa. Atau kalau mau misalnya diberi penamaan yang biasa, ya sesuai tata nama alkana, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pentuna. Pentuna berapa? Ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa ini? Ada di C nomor 2. Sehingga namanya 2 pentuna atau pentuna 2. Atau kalau mau sistem asetilena menjadi etil, metil, asetilena. Itu sama saja. Itu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini juga misalnya mau kita beri nama sistem asetilena. Yang merah ini adalah asetilena. Kanan kirinya ini yang hitam ini adalah dianggap sebagai cabang. Cabangnya ini adalah etil. Ini juga etil. Maka kemudian bisa disebut juga dietil karena ini ada 2 etil ya, dietil asetilena seperti itu. Atau kalau misal mau diberi nama sesuai nama alkana yang panjang tadi, ini tinggal diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau dari kanan dan kiri sama aja kan ini pas tengah ya. 6 adalah heksuna. Posisinya di mana ikatan rangkapnya ini ada di nomor 3. Jadi 3 heksuna. Atau heksuna 3. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Jika selain ikatan rangkap 3 juga terdapat ikatan rangkap 2, maka nomor pada ikatan rangkap 2 lebih diutamakan daripada nomor ikatan rangkap 3. Nah, misal pada satu struktur selain ikatan rangkap 2 ada ikatan rangkap 3, gitu ya. Maka prioritas nomornya dari mana? Prioritas nomornya adalah bahwa ikatan rangkap 2 mendapat nomor yang lebih rendah, seperti itu. Sehingga penomorannya dari sebelah kiri agar ikatan rangkap 2 mendapat nomor yang lebih rendah.
Dah, seperti itu. Oke, sekarang penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada 4 atom C atau 4 atom karbon. Kalau alkena dengan 4 atom karbon namanya adalah butena. Ya, ada namanya butena ya. Kalau ikatan rangkap 2 namanya butena. Butena. Nah, tapi di sini juga ada ikatan rangkap tiganya yang akhirannya pakai una-una gitu ya. Sehingga penamaannya jadi gimana? Penamaannya menjadi satu butena. Satu itu adalah menunjukkan ikatan rangkap dua mendapat nomor satu. Satu butena. Tapi ingat di sini nomor tiga. Di sini ada ikatan rangkap tiga. Sehingga menjadi satu butena 3 una. Ya, 3 una ini menunjukkan apa? 3 una ini menunjukkan ikatan rangkap 3 ada di nomor 3. Jadi 1 butena, 3 una, seperti itu. Nah, sekarang kalau selain ikatan rangkap, ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3, dia juga memiliki cabang. Maka penamaannya jadi gimana? Tetap prioritas penamaan adalah ikatan rangkap yang lebih kecil, ikatan rangkap 2 mendapat nomor yang lebih kecil. Sehingga penomorannya dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian ini ada CH3 metil. Metilnya terletak di mana? Di nomor 2. Maka disebut dulu cabangnya. 2 metil, udah disebut 2 metil. Kemudian ini tadi 5 atom karbon. Kalau alkena yang atom karbonnya ada 5 namanya pentena. Terletak di mana ikatan rangkap duanya? Terletak di nomor 1. Ini nomor 1 ya. Sehingga menjadi 2 metil 1 pentena. Kemudian ikatan rangkap tiganya di nomor berapa? Di nomor 4. 4 una. 4 una itu menunjukkan ikatan rangkap tiganya di nomor 4. Sehingga namanya menjadi 2 metil 1 pentena 4 una. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang kelima, alkuna berisomer dengan senyawa alkadina yaitu isomer gugus fungsi gitu ya. Ini enggak perlu ya, ini hanya isomer itu rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya beda. Jadi ini rumus molekulnya sama ini sama-sama C berapa ini? C5H hanya berapa dihitung ini pasti sama ini kanan dan kiri ini. Ya, tetapi dia bisa sebagai alkuna, bisa sebagai alkadina. Kemudian sifat-sifat alkuna, dia lebih reaktif dari alkena, dapat juga diadisi ya. Yang pertama dengan hidrogen, dia membentuk alkana. Nah ini 4 hidrogen dia masuk ke sini, nanti dia akan jadi berkurang ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Dari propuna menjadi propana. Kemudian adisi juga oleh halogen menjadi haloalkana seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian mengadisi hidrogen halida, ya, hidrogen halida diadisi di sini ya, dari propuna menjadi 1,1 di bromopropana. Kemudian dapat dioksidasi oleh larutan encer kalium permanganat alkalis ya. Ya, ini diadisi itu dihilangkan dikurangi ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal, menjadi asam oksalat. Kemudian dia juga mengalami yang namanya polimerisasi. Bila gas etuna, ini etuna, dialirkan melalui pipa pijar akan terbentuk benzena. Nah, ini etuna, ini sebagai bahan untuk membuat benzena. Oke, kemudian dengan HCl ya, etuna ini akan membentuk vinil klorida yang dapat berpolimerisasi membentuk plastik polivinil klorida atau PVC. Jadi ini mengalami polimerisasi ya, membentuk polivinil klorida. Seperti itu.
Nah, alkuna yang penting ya, yang pertama, yang paling sederhana yaitu etuna atau asetilena. Kalau alkena tadi etena, etilena, ya. Kalau etuna, asetilena. Ini merupakan alkuna yang paling sederhana, dibuat dengan mereaksikan kalsium karbida dengan air. Maka akan terbentuk etuna. Pemakainya untuk apa etuna? Untuk pembuatan asam cuka, ya, alkohol, benzena. Kemudian juga untuk penerangan. Kemudian campuran asetilena dan oksigen dipakai untuk mengelas. Tapi kalau untuk bidang farmasi ini untuk pembuatan asam cuka, alkohol, dan benzena. Seperti itu. Nah, sekarang nama lain yang sering digunakan ya. Ini sinonim ya. Etena tadi ya, etena itu nama lainnya etilena atau kadang disebut etilen. Kalau etuna, nama lainnya adalah asetilena atau asetilen. Sedangkan propena, nama lainnya adalah propilena. Seperti itu. Nah, kemudian 3 gugus penting yang diturunkan dari etena, propuna, dan propena. Ini adalah gugus vinil. Jadi gugus vinil itu seperti ini bentuknya. Diingat-ingat ya. Kalau ini adalah gugus alil, ya. Sedangkan ini adalah gugus propargil. Jadi vinil itu atom C-nya 2 dengan ikatan rangkap 2. Kalau gugus alil, ini C-nya ada 3, kemudian di sini ada ikatan rangkap 2. Propargil itu C-nya juga 3, di sini ada ikatan rangkap 3. Gugus seperti ini, nanti kadang-kadang kalau di literatur langsung disebut alil, propargil, vinil, seperti itu. Contohnya ini. Nah, seperti ini contoh penamaan. Ada 2 contoh penamaan, ada 2 penamaan di sini untuk struktur ini ya. Ini bisa diberi nama dengan cara biasa pemberian nama yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini dianggap sebagai cabang Cl-nya. Cl itu kan kloro, terikat di nomor berapa? Nomor 1. Sehingga ini biasanya disebut 1 kloro. Kalau 1 itu bisa ditulis, bisa boleh tidak ya. 1 kloro, kemudian ini adalah etena. Ya, etena itu kan alkena dengan 2 atom C kan namanya etena. Sehingga ini bisa disebut juga misalnya 1 kloroetena seperti itu. Atau ya di literatur 1 kloroetena itu kadang-kadang ini ya gugus ini itu langsung disebut sebagai vinil. Sehingga ini disebut sebagai vinil, kemudian Cl disebut sebagai klorida. Jadi Cl kalau di depan itu namanya kloro, Br di depan bromo. Tapi kalau dia diletakkan di akhir seperti ini, kloridanya. Ini itu tambah ida ya, sehingga menjadi vinil klorida. Kalau Br berarti vinil bromida. Kalau yodo, kalau dia di belakang, yodida. Tapi kalau dia di depan, namanya menjadi kloro, bromo, yodo. Seperti itu. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 juga sama. Ini bisa diberi 2 penamaan. Penamaan yang umum. Ya, Cl dianggap sebagai cabang. Ya. Nah, ini penomorannya dari mana? Kita ingat bukan dari Cl-nya. Tapi dari ikatan rangkap. Sehingga nomornya dari kiri. 1, 2, 3. Sehingga Cl itu terikat di C nomor 3. Sehingga menjadi 3 kloro. Ya. Nah, ini adalah propena. 3 kloro propena 1. 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Ya. 3 kloro propena 1. Misalnya. Propena 1 kenapa kok harus pakai nomor 1? Ini enggak harus, ini bisa dihapus. Maksudnya adalah bahwa ikatan rangkap 2 terikat di C nomor 1. Nah, selain bisa disebut sebagai 3 chloropropena 1, ini gugus ini itu tadi apa? Gugus ini tadi adalah gugus alil ya, alil. Kita lihat alil yang di halaman berikutnya alil. Nah, ini adalah gugus alil ini ya.
Sehingga kalau misalnya gugus alil ditambah dengan Cl, ya, seperti ini, menjadi alil. Ini disebut sebagai alil, kemudian ini klorida. Alil, alil, klorida. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, nah ini seperti ini ada gugus propargil, ini ya. Kita lihat di sini gugus propargil itu adalah gugus seperti ini. Kalau di sini dia terikat Br, itu tinggal kita nyebutnya propargil bromida. Nah, seperti ini ya. Ini disebut propargil bromida. Atau kalau mau disebut secara umum, ya, boleh pakai penomoran 1, 2, 3. BR-nya ada di nomor 3. 3 bromo. Nah, ini kemudian disebut sebagai propuna. Ingat, karena ini ikatan rangkap 3, dengan 3 atom C namanya propuna. Sehingga namanya menjadi 3 bromo propuna. Seperti itu. Oke, ya. Materi untuk hari ini sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum, Bu. Halo. Oke, ini nanti saya kirim materinya di grup ya. Kemudian saya beri PR ya, PR untuk alkana, alkena, dan alkuna. Silahkan nanti dikumpulkan, bisa minggu depan aja mengumpulkannya seminggu. Ini kan juga masih ada waktu, sisanya nanti untuk mengerjakan tugas ya. Jadi kita akhiri untuk kuliah sore hari ini, tapi sisanya nanti silahkan untuk mengerjakan tugas yang saya share lewat grup grup WA. Ya, materinya nanti juga saya kirim. Begitu? Gitu. Ya, bisa diakhiri untuk kuliah pada sore hari ini. Ada pertanyaan nggak? Belum? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk kuliah pada eh, sore hari ini. Ya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, saya izin live ya.